KKN sudah menjadi bagian dari budaya kita. Apa artinya budaya? Budaya adalah kesepakatan tidak tertulis yang berkembang pada mayoritas masyarakat, di mana tindakan atau perilaku yang terkait dengan itu oke. KKN korupsi. Anda kalau korupsi merasa sakit nggak? Anda kalau melihat orang korupsi merasa terganggu nggak? That's it. Sekarang mayoritas, terutama di jajaran sebagian besar jajaran di atas, korupsi ya lu bego lah karena lu ketangkep. Ada rasa bersalah. Tahu itu salah, tapi rasa nggak? Yaitu abang pasti tahu bahwa ada beberapa tokoh dan masyarakat mendatangin KPK kaitannya tentu memprotes Gibran kaitan dengan apa itu korupsi atau gratifikasi lah gitu ya. Dan itu sudah setahun tidak diungkap sama sekali. Nah nampaknya karena begitu banyaknya proses-proses KKN apa itu korupsi di tubuh rezim ataupun keluarga gitu ya, sehingga tidak pernah terbahas. Tetapi mengapa ini dibahas? Karena ada apa itu, kita tahu bahwa MK sedang memproses untuk perubahan umur capres dan cawapres ya. Dan orang tahu tentu mengapa harus itu dibahas, karena ada kepentingan itu. Soalnya kan kepentingan, ada orang yang mau bangun dinasti gitu ya. Ini yang kemudian marah orang-orang ini. Sudahlah ini terjadi satu apa itu KKN yang sangat mengerikan antara gratifikasi dia dengan anaknya, konon perusahaan SM itu, dengan kaitannya pembakaran hutan, kemarin malah terbongkar seperti itu. Nah, saya pengen komentar abang tentang apa kaitannya korupsi dan Gibran yang digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Saya ikut kemarin, mendatang terlambat. Oh iya. Terlambat. Masalah teknis lah. Jadi pertanyaannya, kenapa kok mesti ngangkat kasus Gibran sama Kaisang? Kok bukan kasus korupsi yang lain? Iya betul. Karena berbeda. Bukan kasusnya, tapi siapa pelakunya. Kalau kasus yang nyuri ayam si fulan, dengan yang nyuri ayam anaknya pejabat, itu berbeda. Bukan nyuri. Sama yang kasus penculikan, pembunuhan, penganiayaan oleh yang dari warga Aceh, oleh ternyata dari Pas Pampres, maknanya berbeda dengan kalau yang melakukan orang biasa. Ada ini termasuk gratifikasinya itu yang diberi untuk modal cendol sama itu, bukan orang-orang biasa. Itu maknanya. Jadi beginilah, saya ngomong dari perspektif organisasi dulu, perspektif leadership atau manajemen. Saya selalu ingatkan berulang-ulang, ini bidang yang saya dalami, saya kerjakan, dan saya kembangkan. Singkatnya begini, kualitas suatu organisasi adalah cerminan dari kualitas orang yang nomor satu atau yang paling menentukan dari organisasi tersebut. Mulai dari keluarga. Kualitas keluarga, kualitas perilaku dari anggota keluarga itu adalah cerminan kualitas orang nomor satu yang menentukan dari keluarga itu. Hukumnya begitu. Berapa persen ya? 90-95% lah, tidak 100%. Jadi kalau kita dari keluarga yang kecil ngomong sekarang ke negara, negara kan satu institusi. Pertanyaannya, kenapa kualitas kita sebagai bangsa jadi kok kayak begini? Telo. Orang Jawa ngomong sampai marah telo. Saya ngalamin zaman Bung Karno, saya ngalamin Pak Harto dan seterusnya, kan kualitasnya sampai terakhir zaman Pak SBY. Kok beda ya? Ya karena orang nomor satunya beda. Jadi kalau sekarang begini, Anda merasa nggak nyaman, simpang ini segala macam-macam, ya kualitas itulah gambaran kualitas orang nomor satunya. Tapi di sisi lain ada orang yang menikmati. Menikmati apa? Menikmati karena dia secara pribadi mendapat keuntungan transaksional dari situasi yang ada sekarang. Nah ini nggak akan nyambung. Karena kalau kita berbicara
memaknai, melihat sesuatu basisnya transaksional, IQ base. Pertanyaannya, gua dapat apa? Bisa materi, bisa tidak materi. Disandingkan dengan sesuatu yang basisnya spiritual, IQ base. Saya ulangi lagi, basis spiritual itu bukan urusan surga neraka, bukan itu urusannya. Kita basisnya melakukan satu, ingin memberi manfaat pada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Cuman itu, yang satu ingin gua dapat apa, yang satu ingin beri, enggak akan pernah ketemu. Nah itu dulu. Nah sekarang ini komentar saya, kalau kembali ke 96, wah anti KKN gini. Sekarang KKN sudah menjadi bagian dari budaya kita. Apa artinya budaya? Budaya adalah kesepakatan tidak tertulis yang berkembang pada mayoritas masyarakat, di mana tindakan atau perilaku yang terkait dengan itu oke. KKN korupsi. Anda kalau korupsi merasa sakit nggak? Anda kalau melihat orang korupsi merasa terganggu nggak? That's it. Sekarang mayoritas, terutama di jajaran sebagian besar jajaran di atas, korupsi ya lu bego lah karena lu ketangkep. Ada rasa bersalah. Tahu itu salah, tapi rasa nggak ada. Korupsi, kolusi sama, nepotisme sama. Jadi kalau pimpinan, saya nggak bilang pemimpin, beda ya pemimpin sama kita nggak punya pemimpin nasional, nggak ada, yang ada pimpinan. Kalau pimpinan sudah menjadikan KKN sebagai bagian dari perilaku sehari-hari, itu akan nurun ke bawah. Korupsi, mau diberantas, yang mau ngeberantas bilang lo dapat, gua kagak, gua korupsi juga deh. Kalau yang disuruh memberantas korupsi, nilai-nilainya, life values, nilai hidupnya mengatakan korupsi itu bukan sesuatu yang menyakitkan, apa dia mau berantas? Apa dia akan marah dengan rasa yang sangat terganggu kalau ada korupsi? Oh enggak. Nepotisme sama orang bohong. Kalau Anda bohong, kemudian Anda tahu itu bohong itu nggak benar, nggak baik, apa yang muncul? Rasa bersalah. Rasa bersalah Anda muncul dalam bentuk Anda menyampaikan secara terbuka permintaan maaf. Nah, saya makan dua macam maaf nih. Permintaan maaf basa-basi. Ciri-cirinya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata, ini basa-basi. Kalau pertama saya mohon maaf karena saya melakukan ini dan saya berjanji, mohon semoga Allah bantu saya untuk saya tidak melakukan. Kalau ini pelanggarannya adalah hukum, silakan saya dukung. Mana ada. Jadi gini Bang, nah secara umum ya, apa yang disampaikan Abang tadi kan itu yang menjadi sedih masyarakat ya, bohong, korupsi dan sebagainya. Kalau sudah biasa dan menjamur. Bukan sesuatu yang menyakitkan. Iya. Secara umum saja. Terus seperti apa Bang perbaikan ini? Apa mampu terjadi perbaikan? Nanyanya gini. Bukan apakah mampu ya. Kalau nanyakan mampu, jawabannya dua. Mampu dan tidak mampu. Dan paling gampang jawabannya tidak mampu. Karena ini susah, gampang. Jawabannya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Saya berangkat dari keyakinan. Tuhan tidak pernah menciptakan atau membiarkan berkembang satu masalah kalau tidak ada solusi. Dalam setiap masalah masih ada solusinya. Pertanyaan, lu mau nggak pakai solusi itu? Karena solusi itu harus kerja keras. Ya, harus ada konsep. Iya, jadi pertanyaannya, mau nggak kita? Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Nah, kalau bagaimana terjadinya kesepakatan bangsa untuk memperbaiki ini? Dan kita butuh nationally. Betul. Jadi yang bikin kesalahan biang kerok itu dilihat, kalau dia tidak bisa berubah cuma satu, ganti. Karena apa? Kenapa mesti ganti? Mindsetnya sudah seperti itu. Kenapa mesti gitu? Basis nilai-nilainya sudah basis nilai tidak basisnya memberi manfaat pada orang lain. Ya kan nggak bisa ganti gitu, Bang. Kan tergantung kualitas penegakan hukum, kan tidak ada. Di mana ada? Anda bicara di aspek rasional, saya bicara aspek rasa. Betul. Anda bagaimana? Sekarang pertanyaan, lagi kita sampai muncul Hari Pahlawan 10 November 45, pakai rasional atau rasa? Kalau pakai rasional, ngapain? Nggak akan menang begini, nggak bergerak.
Tapi rasa keyakinan itu rasa. Ngeri Pak. Artinya bagaimana komentar masyarakat ya? Seorang pimpinan partai yang bukan diduga lagi, ditangkap, diperiksa kan ya. Kemudian dalam kasus korupsi, tapi kayaknya ada nego-nego politik. Tahu-tahu nggak jadi diperiksa lagi. Oh, iya, ini kan bacanya gampang. Iya. Aktivis. Jadi diperiksa itu kemudian tidak ditangkap. Jadi buat buat mainan. Lu nggak mau nurut, gue buka. Kan begitu cek berapa banyak. Iya. Nasdem melawan itu ketika ditekan untuk dia majukan capres. Nasdem nggak mau. Iya. Gue bantu lu, saya coba baca nih ya. Kalau salah mohon dikoreksi, Pak Surya Paloh. Saya udah bantu lu supaya koalisi, gue dukung gue penuh. Tapi setelah itu, tapi di luar urusan rejim ini, gue boleh dong munculin. Karena saya mengatakan gue ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk itu capres gue sih ini disebutin. Nah, karena yang sekarang nih kayaknya punya kepentingan yang disebut cawe-cawe. Iya. Akan terganggu kepentingannya, dia coba neken Nasdem. Saya bilang neken terus lah. Saya tahu lah kira-kira negosiasinya. Iya, semua orang tahu penekanan itu adalah. Jadi kalau bahasa klasiknya apa ya, cambuk dan gitu loh, apa ya, makanan gitu. Kalau nurut, gue kasih cuan. Gue ganti sekian, barangkali kurangnya T, nggak M lagi lah. Kalau nggak mulu gue kerjain, kayaknya Nasdem nolak. Buktinya menterinya ditangkap, dibuka kasusnya. Kok dulu nggak dibuka? Kan gitu. Nasdem jalan terus. Itu kan pilihan. Jadi kenapa Nasdem? Karena Nasdem berangkat dari keyakinan yang berbeda dengan yang sekarang. Sekarang kalau ada nggak di sejarah kita? Presiden yang mau berakhir masa jabatan masih sibuk ngurus siapa pengganti. Kenapa? Jawabannya bukan melanjutkan pembangunan, bukan. Saya yakin. Kenapa? Jadi apa dong? Kalau gue diganti sama orang yang bukan orang gue dikerangkeng karena gue bikin banyak kesalahan. Apa KKN? Nah, sekarang ditanya KKN. Jadi sebenarnya keresahan atas dosa yang dia khawatir tidak ada yang melindungi setelah pasca presiden. Iya, betul. Saya sampai dikerangkeng. Iya. Saya sempat dekat sama Ahok. Mudah-mudahan Ahok nonton. Kita ngomong di ruang dekan di Fakultas Kedokteran. Nggak ada bukti. Kalau mau mungkin nggak apa-apa. Tapi demi Allah saya antara lain ngomong gini. Karena beliau cerita dia dulu di Golkar, dia berhenti, terus pindah ke Gerindra. Saya tanya, nggak takut Pak Ahok? Dia waktu itu wakil bendahara. Nggak takut saya. Nggak dia apa-apain. Pak, gampang. Bagaimana mereka berani sama saya? Kalau mereka macam, saya buka rahasianya. Oh, dia pakai strategi. Modelnya kayak gitu ya, modelnya. Nah, aset tadi orang yang mempunyai kekeliruan, kesalahan, dosa itu jadikan aset, Pak. Jadi dijadikan bargaining. Makanya saya menduga Pak Jokowi baik betul sama Ahok. Karena kasus waktu gubernur aja. Karena Ahok dulu waktu awal tuh ngobrol sama saya waktu masih di Gerindra. Waduh, Pak, Bapak itu kan pasti kecil ini begitu lagi Pak, mau jelek-jelekin lah. Kenapa saya bilang itu kasus apa namanya waduk apa itu nggak berani saya bilang saya menjadi apa black apanya yang jadi apa aspek si jeleknya lah, gue yang pasang ban. Lu baik-baik. Dia mulai kampanyenya dia. Tetap aja nggak berani waktu itu masih jelek-jelek. Tapi dia berubah. Karena Ahok bukan orang bego kan, nawetinya nggak jelas. Ya dia pakai itu. Saya menduga keras. Khawatir. Jangan-jangan Ahok megang punya Pak Jokowi. Yang kalau dibuka, kapan waktu gubernur DKI waktu itu? Saya menduga. Iya. Kenapa tuh bus-bus rongsok yang disimpan tiba-tiba terbakar? Iya. Itu kan barangkali saya. Iya. Sampai berani berisiko sekali membela-bela ini ada apa? Itu kan orang bertanya-tanya gitu ya. Padahal mereka transaksional. Betul. Transaksional kan gue dapat apa? Ngebaliin mati-matian atau kenapa gue dibaliin? Karena kalau enggak gue dirugiin. Kira-kira ngebacanya. Oke, ke depan Bang.
untuk mendorong kira-kira alternatif. Tadi Abang menyebut masalah Nasdem. Kalau saya sebenarnya mengusulkan pada semua relawan ini, kita tidak usah mengkoreksi tentang, wah nanti dia ditekan, wah Demokrat ditekan. Menurut saya sudah teruji lah sekian lama mereka menyatu untuk mendukung ini. Mestinya kalau sedang ditekan-tekan itu, para relawan ini datang ke Nasdem untuk memberi dukungan. Ayo bang, jangan takut, ayo bang, gitu, gitu. Mungkin itu menjadi orang jadi timbul keraguan, keberanian. Oh ternyata banyak yang dukung saya, mesti gitu. Abang gimana? Kalau saya mikirnya dibenahin deh ya. Dibenahin. Kalau dalam situasi politik lagi sekarang berseberangan dengan sesuatu, merasa ditekan ya wajar lah. Jadi jangan kaget, jangan heran, jangan marah. Iya. Sekarang kita ditekan, tinggal posisi kita. Orang bisa menekan kita karena kita dalam posisi bisa ditekan. Kalau kita tidak dalam posisi bisa ditekan, apa bisa ditekan? Nggak bisa kan? Itu aja mikir. Nasdem merasa gue nggak mau ditekan dan gue siap untuk melawan tekanan lu karena gue tidak dalam posisi yang lu bisa tekan. Itu yang lakukan. Iya. Yang lain kan gue nyerah deh, gue dalam posisi bisa ditekan. Kenapa? Kalau enggak, gue pribadi sebagai ketua partai barangkali dibongkar. Nah, cek aja tuh. Sebutin namanya silakan. Iya. Baik.